seperti ini. Ya. Kita juga bisa atur seperti jenis fontnya, ada di ribbon home ya, seperti biasa. Bisa samakan dengan grafiknya, dengan tabelnya. Ya, bisa kita atur juga di bold atau diapakan, tinggal sesuaikan kebutuhan saja. Oke, kita bisa nanti tambahkan nama toko ya di bawahnya boleh ya. Oke, misalkan saya tambahkan, saya enter saja toko elektronik misalkan. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki judul grafik ya. Sekali cara yang mudah, kita tinggal bisa double klik aja di awal tadi chart title ya, atau kita bisa atur dari ribbon chart design dan pilih add chart element dan pilih yang chart title dan lalu pilih yang above chart seperti itu. Oke, silakan coba diikuti dan disamakan seperti contoh yang saya sampaikan ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa disamakan tampilannya? Ya, sampai sini pasti mudah ya. Jika memperhatikan step by step-nya, pasti hasilnya atau result-nya akan sama seperti apa yang saya contohkan di video ini. Oke, selanjutnya ada beberapa elemen lain yang bisa kita tambahkan di grafik kita ini. Oke, yaitu ada banyak ya, seperti ada chart title tadi ya, ada data labels ya, dan seterusnya sampai dengan legend ya. Kalau legend ini adalah pengaturan posisi keterangan pada grafik tersebut ya, biasanya sih berhubungan dengan warna ya, seperti warna abu-abu untuk apa, warna orange untuk apa, dan warna biru untuk apa. Nah, dalam kasus ini, warna abu-abu itu mewakili untuk barang yang mesin cuci, warna orange yang untuk lemari es, dan berikutnya warna biru untuk yang telepon genggam. Ya. Dan kalau di pengaturan chart elemen ini, itu untuk lebih kepada posisi. Ya. Ada yang none, itu berarti tidak ada. Kemudian kalau di right, berarti ada di posisi sebelah kanan untuk legendnya. Kalau untuk top itu dia di bagian atas, dan untuk left dia di bagian kiri, dan untuk bottom dia di bagian bawah. Ya, sekali lagi, jika kalian merujuk terhadap soal, maka kalian harus memposisikan sesuai dengan apa yang ada di soal. Ya, oke. Jadi misalkan dia di bagian kanan, misalkan, ya, kita tinggal klik saja seperti ini. Atau kalau misalkan rasa tidak rapih atau bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini saya coba pindahkan di bagian bawah, ya. Berarti itu posisi yang awalannya seperti itu ya. Oke. Hal lainnya bisa kita atur adalah aksis title, ya. Aksis title ada dua, ya. Ada yang primary horizontal dan ada yang primary vertikal, ya. Kalau primary horizontal ini adalah memberikan keterangan di sumbu X, ya, garis yang mendatar, yang 0, 20, 40, 60, dan seterusnya. Ya. Berarti secara asumsi 0, 20, 40, 60 itu adalah jumlah, ya, jumlah penjualan. Jadi setelah muncul akses title, kita bisa klik 2 kali, dan kita bisa ganti keterangannya menjadi jumlah penjualan. Seperti itu. Dan kita bisa tambahkan juga di access title-nya untuk yang primary vertikal di sini untuk sumbu Y-nya, dan kita ganti bulan, ya. Karena di sini keterangannya adalah bulan Mei, Juni, dan Juli, seperti itu. Oke, bisa dipraktikkan semuanya, ya. Nah, pastinya mudah ya, tentu saja mudah. Kalian tinggal sesuaikan saya dengan soal dan ikuti. Tapi kalau untuk kebutuhan di luar soal, silahkan bentuk grafiknya sesuai dengan kebutuhan. Yang penting nanti grafik tersebut bisa disajikan untuk menampilkan data dan mudah dipahami dan lebih sederhana pastinya. Oke. Lalu bagaimana untuk hal lainnya ya? Di bagian chart design ini kalian bisa memilih untuk pengaturan warna ya. Misalkan atur ya, sini ada palet-paletnya, tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan ya. Atau di sini juga ada beberapa chart styles yang menjadi default ya, misalkan pilih seperti ini.
Ya, ini ada beberapa tema yang bisa akan terapkan nantinya, ya. Ya, ini saya biarkan dalam bentuk yang awalan saja. Jadi intinya kalau nanti rekan-rekan mahasiswa yang merubah warna grafiknya, itu bisa dari bagian change color di sini. Saya coba rubah, ya seperti ini. Dan nanti Legend juga menyesuaikan ya menjadi hijau, kuning dan orange, ya seperti itu. Tapi kalau ingin ada tema, ya pilih saya dari chart style seperti ini. Oke. Ya, untuk grafik bar atau grafik yang pertama ini sudah selesai ya. Nanti tinggal kalian coba sesuaikan saja dengan soal yang sudah kita buat tadi, atau nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mencoba dengan membuat tabel baru lagi, data yang baru lagi, dan angka-angka yang baru lagi, sehingga nanti bentuk grafiknya bisa bervariasi ya. Boleh saja kalian pilihnya tidak yang grafik bar ya, mungkin yang grafik kolom atau grafik line atau lain sebagainya, silakan saja untuk latihan seperti itu ya. Oke. Berikutnya saya akan mencontohkan lagi bagaimana cara membuat grafik yang kedua. Di soal tadi di bagian bawah ada grafik berbentuk lingkaran atau grafik pie ya, atau pie chart ya. Nah, itu cara buatnya sama, referensinya itu dari tabel sederhana di atas ini, hanya saja bagian yang kita ambil itu agak sedikit berbeda. Oke, nantinya yang akan kita ambil adalah ini, yang saya berikan warna hijau, ya, warna hijau seperti ini, dan di bagian total, ya, dan ini adalah dua kolom yang berseberangan jauh, ya. Jadi kalau mau diblok nanti dia ikut terblok semuanya. Sementara kita hanya butuh untuk di bagian nama barangnya saja dan di bagian total. Nah, caranya ya mudah pastinya untuk melakukan hal seperti ini. Pertama, rekan-rekan mahasiswa silakan blok data nama barangnya mulai dari telepon genggam sampai mesin cuci. Pastikan diblok semuanya sekaligus. Lalu tekan CTRL di keyboard masing-masing dan blok isi data total seperti ini. Ya, blok nama barang dari telepon genggam sampai dengan mesin cuci, lalu tekan CTRL, dan berikutnya blok langsung di bagian total dari nilai teratas sampai nilai terbawah. Nah, kalau sudah, tinggal kita pilih insert lagi, dan pilih di bagian chartnya yang insert pie. Ya, di sini ada dua pilihan, ada yang 2D pie, ada yang 3D, dan ada yang bentuknya donut. Ya. Nah, sekarang kita coba saja yang 2D pie. Ya, kita klik. Ini sudah ada previewnya ya. Seperti ini tampilannya, dan kita klik. Nah, nanti tampil, dan kita atur posisinya, kita rapihkan, ya, letakkan di bawah grafik yang tadi, dengan lebar juga yang sama, agar rapih nanti ketika di print out, ya. Dan seperti ini hasilnya. Untuk elemen-elemen juga sama, ya, rekan-rekan mahasiswa tambahkan judul, bisa tambahkan pengaturan legendnya untuk posisi, ya, sama saja. Dan sekarang kita coba tambahkan judulnya saja, yaitu grafik total penjualan. Ya, ini kan total tadi yang kita pilih ya. Grafik total penjualan. Oke, untuk pengaturan font juga sama, dari ribbon home, kita bisa samakan dengan jenis font yang lainnya. Oke, bisa diatur, misalkan diboldkan dan lain sebagainya seperti itu. Untuk legend, saya rasa biarkan di bawah saja. Untuk warnanya kita samakan seperti yang di atas tadi. Ya, seperti ini di bagian change color di chart design. Ya, dan kalau sudah, oke. Dan kalau sudah, kita juga bisa memberikan elemen lain ya. Misalkan di add chart element ini ada data labels. Ya. Data labels ini biasanya pemberian informasi, ya, data, ya, bisa berupa jumlahnya atau dalam bentuk persentase. Kalau defaultnya sih dia berupa angka, ya. Tapi kalau misalnya mau kita atur menjadi persentase, kita bisa pilih yang more data label option. Untuk merubah data yang tadinya angka, kita bisa rubah dia menjadi persentase, ya. Tadi di bagian chart elemennya, setelah kita klik data labels, pilih more data label option, kita lihat di bagian panel kanan itu ada label option, ya. Kan di sini value yang aktif, maka yang muncul adalah nilai, ya. Jadi kalau mau percentage atau presentasi, ya, pilihnya yang percentage seperti ini, ya. Dan posisinya juga ada di dalam,
atau di luar. Sekarang saya coba buatnya di outside end atau di luar daripada grafiknya. Seperti itu. Nah, ya kurang lebih demikian beberapa hal yang bisa kita coba terapkan di dalam grafik kita. Jadi intinya untuk pembuatan grafik itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kalau biasanya kita butuh grafik yang kontennya adalah total keseluruhan, itu biasanya disajikan dalam bentuk grafik pie. Ya, jadi kita bisa lihat juga referensi persentase seperti apa dan sangat terlihat jelas mana yang lebih banyak datanya. Ya, kalau di sini kita bisa lihat yang paling banyak adalah penjualan untuk telepon genggam, yaitu 39%. Ya, sementara kalau grafik bar atau kolom dan sebagainya itu lebih kepada membandingkan. Ya, biasanya ada data yang per bulan atau misalkan ada penjualan yang per item, itu bisa kita banding-bandingkan. Ya, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini video kita untuk materi pembuatan grafik pada Excel untuk mata kuliah aplikasi komputer. Nah, untuk pemahaman, rekan-rekan mahasiswa bisa coba praktikkan dengan cara membuat tabel sederhana sendiri dan coba rubah tabel tersebut menjadi bentuk grafik. Ya, untuk grafiknya boleh sesuai dengan kebutuhan, boleh grafik kolom, grafik bar atau line, ya, ataupun grafik pie. Oke, dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video tips mahasiswa berprestasi Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Mas Nia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Mas Nia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Mas Nia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya, setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu, mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri. Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada 2 ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua,
Mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Masnia Rahayu, salam mahasiswa.